Bang Coki udah sampai separah mana sih kriminalisasi ini terjadi, Bang? Ya, kriminalisasi ini kan nggak bisa kita lihat secara sendiri ya. Ada faktor lain, ada faktor determinan lain yang mempengaruhi tersebut. Ketika pimpinan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, ada upaya dalam tanda kutip serangan balik kepada pimpinan-pimpinan KPK dengan menetapkan 2 pimpinan KPK sebagai tersangka. Tidak hanya pimpinan KPK sebenarnya, tapi sudah meluas ke orang-orang lain yang dalam tanda kutip mendorong upaya penanganan perkara korupsi kasus BG. Jadi tidak hanya pimpinan KPK, tapi pihak-pihak lain sudah mulai dilaporkan, bahkan sudah mulai diproses perkara pidananya. Terkait yang kata kriminalisasi 3 orang pimpinan KPK 4 orang itu tuh, Bang. Setuju nggak sih Bang Coki tentang hak imunitas yang disuarain sama teman-teman dari DPR itu buat untuk apa ya bilangnya ya, kalau misalnya hak imunitas menjaga keutuhan lembaga itu, Bang? Kalau saya sendiri sih tidak setuju ya dengan konsep imunitas itu. Karena ketika nanti pimpinan KPK itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik, imunitas akan berdampak yang sangat buruk, akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Kita bukan mendukung orang per orang, tapi bagaimana mendukung sistem ini untuk bekerja dengan baik. Sistem ini kan tidak bergantung kepada orangnya ya, mau siapapun orangnya, ketika sistem itu baik bisa mendorong orang menjadi lebih baik. Yang kami dorong tuh bukan imunitas, tapi bagaimana kewenangan penyidik, kewenangan kepolisian itu bisa terkontrol. Ada check and balances yang kuat di proses itu. Ini untuk meminimalisir ketika ada pimpinan kepolisian ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada upaya serangan balik yang dilakukan oleh kepolisian karena dia memiliki kewenangan untuk penyidikan ya terhadap pihak yang menetapkan tersangka tersebut. Menurut analisis Bang Coki nih, kemarin kan udah ada Zulkarnain, ada Abraham Samad, ada BW juga kan udah di masing-masing udah dapat kasusnya masing-masing. Menurut Bang Coki dari keempat pelaksana tugas KPK nih, ketua KPK, ada kemungkinan nggak mereka ini masih dicecer tentang masalah kriminalisasi terkait kasus mereka? Kalau masalah kemungkinan, selama polisi masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan kewenangan ini tanpa kontrol dari pihak lain, bisa-bisa saja, bahkan yang tadi saya katakan, pihak di luar pimpinan KPK pun akhirnya ditetapkan tersangka kan. Tapi masalahnya apakah si pimpinan ini memiliki komunikasi atau koordinasi politik yang kuat atau tidak dengan pihak kepolisian. Jika ada langkah-langkah yang secara politis dianggap bertentangan dengan kepolisian, bisa jadi kepolisian akan menyerang balik PLT tersebut.